Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jihan, mahasiswa Universitas Nasional. Hari ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan soal dari dosen saya, Ibu Muhani, dosen akuntansi manajemen. Soalnya adalah jelaskan contoh penerapan break even point, degree of leverage, degree operating leverage, dan margin of safety pada sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke contoh penerapannya, saya ingin memberitahu dulu pengertian-pengertian dari BEP, DOL, dan margin of safety tersebut. Pengertian yang pertama adalah pengertian BEP atau break even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Total keuntungan dan kerugian pada titik BEP adalah 0, atau artinya dikatakan dengan titik empas. Dan yang kedua, DOL atau Degree Operating Leverage adalah seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional atau kemampuan perusahaan di dalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap EBIT. Dan yang ketiga adalah margin of safety, adalah menitik beratkan pada selisih dari harga saham dengan harga sewajarnya atau intrinsik. Konsep margin of safety ini sangat dibutuhkan oleh para investor dan perusahaan, terutama investor jangka panjang. Sekarang kita masuk ke contoh penerapannya. Yang pertama, contoh penerapan BEP pada perusahaan. Misalnya, seorang akuntan perusahaan PT Unilever yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan suplai ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta misalnya, dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penjabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total biaya tetap sebesar 50 juta, biaya variabel per unitnya sebesar 30.000, harga jual per unitnya 20.000, dan keuntungan yang diinginkan sebesar 20 juta. Nah, pertama kita harus mencari dulu BEP-nya terlebih dahulu. BEP-nya misalnya 50 juta, dibagi dengan margin kontribusi sama dengan 50 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 50 juta dibagi 20.000 sama dengan 2.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual sebanyak 2.500 unit saja, perusahaan juga tidak akan memperoleh keuntungan. Dan yang kedua, contoh penerapan DOL pada perusahaan adalah PT Waskita. PT Waskita Karya Persero Tbk. Perkembangan laba bersih sebelum bunga dan pajak atau EBIT mengalami kenaikan dari tahun ke tahun disebabkan karena pendapatan dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan yang berdampak pada laba bersih setelah pajak ikut meningkat. Kemudian laba per share-nya untuk tahun 2008 sampai 2017 terjadi kefluktuatifan, di mana penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2012 dengan nilai minus 99,60. Ini disebabkan karena perusahaan membuka saham publik perdananya, namun pada 2013 sampai 2017 meningkat kembali menjadi 92,66. Hasil perhitungan DOL untuk tahun 2009 sampai 2017 menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat DOL dari tahun 2009 sebesar 2,19% menjadi 1,01% pada tahun 2010 dikarenakan EBIT perusahaan yang bertambah. Dan dari tahun 2010 sampai 2013, tingkat DOL cenderung stabil dikarenakan nilai perubahan EBIT dan nilai perubahan pendapatan itu sebanding. Namun pada tahun 2014, DOL meningkat menjadi 5,31% dikarenakan perubahan EBIT sebesar 32,89%. Namun perubahan tingkat pendapatan hanya 6,20%. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk tahun 2009 sampai 2017 mengalami kefluktuatifan dengan rata-rata 1,84% yang diakibatkan adanya perubahan EBIT dan perubahan hasil pendapatan. Sedangkan contoh yang ketiga, penerapan dari margin of safety masih berhubungan dengan
contoh penerapan break even point tadi. Jika unit yang dihasilkan harus 2.500 unit. Nah, dengan contoh penerapan margin of safety ini masih berhubungan dengan contoh BEP tadi, perusahaan PT Unilever yang sudah dapat menutup biaya produksinya dengan menjual 2.500 unit, namun untuk mencapai target keuntungan yang diinginkan PT Unilever yaitu sebesar 3.500 unit, selisih 1.000 unit yang harus dijual, inilah yang disebut dengan margin of safety. Keuntungan margin of safety digunakan dalam break even analysis dalam memprediksi antara interval keuntungan dan minimal penjualan produk yang dibutuhkan, serta dapat meminimalisir resiko kerugian yang dapat terjadi. Sekian penjelasan contoh penerapan BEP, DOL, dan margin of safety dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.